Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Wasil Fatih dari Teknik Informatika akan membuat atau menjelaskan tentang sistem informasi berkaitan dengan pembuatan tugas ujian akhir semester Universitas Pancasakti Bekasi. Mari kita langsung saja penjelasannya. Yang saya akan jelaskan yaitu sistem dasar sistem operasi komputer, sistem operasi, yaitu melakukan operasi dasar pada operating system dengan sistem lattice. Yang pertama, apa itu sistem informasi? Ya, sistem informasi adalah software sistem yang bertugas untuk mengontrol, mengelola hardware serta operasi dasar sistem, termasuk menjalankan software aplikasi. Ya, apakah saja bagian-bagian dari sistem informasi? Yang pertama, mekanisme boot, meletakkan kernel ke dalam memori. Yang kedua, kernel ini inti sebuah sistem informasi. Yang ketiga, command interpreter atau shell, bagian yang bertugas membaca input dan pengguna. Yang keempat, pustaka, yaitu atau disebut saja library, menyediakan kumpulan informasi dasar dan standar yang dapat dipanggil oleh aplikasi lain. Yang kelima, driver tersendiri, yaitu komponen untuk berinteraksi antara hardware eksternal sekaligus untuk mengontrol. Selanjutnya, apakah fungsi sistem informasi? Ya, satu, mengelola sumber daya terkait dengan pengendalian perangkat lunak sistem atau aplikasi yang sedang dijalankan. Yang kedua, menyiapkan agar program aplikasi dapat berinteraksi dengan perangkat keras secara konsisten dan stabil tanpa harus mengetahui secara detail perangkat keras. Yang ketiga, melakukan pengelolaan proses mencakup penyiapan, penjadwalan, dan pemantauan proses program yang sedang dijalankan. Yang keempat, melakukan pengelolaan data, pengendalian terhadap data, masukan atau keluaran. Nah, di sini ada macam-macam sistem operasi ya. Sebutkan jenis sistem operasi. Yang pertama, dari keluarga Microsoft, yaitu Windows yang dari ini ya, Windows 9X, Windows NT, Windows XP, dan Windows Vista. Yang kedua, dari kelompok Unix ya, SCO Unix, BSD, GNU atau Linux, macOS, GNU atau Linux. Yang ketiga, keluarga macOS ya, macOS X 10.4. Yang keempat, keluarga mainframe atau superkomputer. Selanjutnya, berdasarkan jenis komputer yang dikendalikan dan bentuk aplikasi yang didukung, SO dibagi sistem operasi dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama RTOS, Real Time Operating System. Apa itu RTOS? Itu mengendalikan perangkat keras untuk tujuan spesifik. Yang kedua, Single User Single Task, itu memudahkan menangani pengoperasian komputer sehingga pengguna dapat menjalankan suatu pekerjaan pada saat yang bersamaan. Yang ketiga, Single User Multitasking,
memungkinkan pengguna dapat menjalankan beberapa aplikasi terpisah secara bersamaan. Yang keempat, multi-user. Itu memungkinkan lebih dari satu pengguna bersama-sama menggunakan sumber daya komputer secara simultan. Selanjutnya, di sini ada sistem operasi Windows, merupakan sistem operasi yang menggunakan antarmuka yang berbasis grafik, atau dalam bahasa Inggrisnya Graphical User Interface, atau GUI. Sistem operasi Linux di sini ya. Linux mendukung banyak perangkat keras komputer dan telah digunakan pada berbagai peralatan komputer pribadi, superkomputer, dan sistem dinem embedded system seperti telepon seluler atau ponsel dan perekam video pribadi yang saya gunakan saat ini. Merupakan perangkat lunak sumber terbuka open source software. Penanganan sistem operasi ya, yang pertama OA multiprogramming, metode yang memungkinkan dua buah program atau lebih dijalankan secara serentak pada sebuah komputer dan berbagai sumber daya dalam yang berlainan. B. Time sharing, metode yang dipakai dalam sistem operasi yang memungkinkan sejumlah pakai dapat berinteraksi dengan proses yang dibuatnya secara bergantian dengan jumlah waktu yang sama. Yang C, penyimpanan virtual. Apa itu penyimpanan virtual? Itu metode yang menangani sejumlah program dengan membagi program-program tersebut ke dalam bagian yang kecil dengan ukuran yang sama. Yang D, yaitu metode yang memungkinkan seseorang menjalankan sejumlah program dalam waktu yang sama. Nah, yang E, multiprocessing, metode dengan kemampuan sistem operasi yang menjalankan dua atau lebih instruksi secara serentak dengan menggunakan sejumlah CPU dalam sebuah komputer. Ya. Pengelola file and folder, manajemen file juga diartikan sebagai pengorganisasian file data dan file program. Satu, menyimpan data. Folder My Computer berisi informasi alamat drive dan folder panel control dan setting printer. Kedua, folder My Document itu berisi tentang nama atau file data. Nah, ada folder Recycle Bin. Nah, di sini ada folder Recycle Bin berisi tentang informasi file yang telah dibuang atau dihapus. Ya. Biasanya kalau misal ada folder yang kita setelah hapus, itu tidak langsung ke buang ya, tidak langsung hilang secara permanen, tetapi di sini dia menjadi satu, ditampung di Recycle Bin. Setelah itu bisa dihapus permanen, kita cek di Recycle Bin-nya. Kalau memang itu tidak, akan dikembalikan lagi. Jadi Recycle Bin itu berguna ya, agar tidak langsung hilang data kita setelah itu atau kita lupa membuang. Ya, ini diperlukan apabila komputer ingin terhubung dengan internet
folder Internet Explorer, dan network neighborhood perlukan bila komputer ingin terhubung dengan internet atau lokal area network. Yang kedua, melacak file. Cara melacak file itu klik Start, search for file or folder. Tempatnya begini, di search ini kita klik apa yang akan kita cari. Contoh PowerPoint. Nah, di sini ada banyak ini, ada Office, ada apa, Word. Ya, yang selanjutnya menyalin file. Cara menyalin file yaitu klik copy paste yang biasa kita pakai. Yang keempat, memindahkan file itu caranya klik langsung paste. Otomatis folder atau kalimat yang kita cut itu memindahkan file itu langsung pindah, nggak ada kopiannya. Beda lagi sama copy paste. Kalau copy kan dia ada salinannya, masih ada masternya, cuma kita gandakan saja. Kalau cut itu dipindahkan. Yang kelima, menghapus file. Pilih file, lalu klik icon delete. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan tentang sistem operasi. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.